Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen Hari Jadi Bone pada hari ini, saya Kepala KUA Kecamatan Tenerife Timur bersama staf mengucapkan selamat Hari Jadi Bone yang ke-693. Sebelumnya saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bone, terkhusus masyarakat Kecamatan Tenerife Timur yang kurang menerima terkait tindakan cepat yang kami tempuh serta pernyataan dan pengambilan sikap kami mengenai video yang viral beberapa hari lalu tentang acara ritual adat yang diduga sebagian orang menganut aliran sesat yang terjadi di Kelurahan Londrai, Kecamatan Tenete, Riau Timur. Dikira kami mendukung dan menerima tindakan mereka. Tindakan ini kami tempuh semata-mata untuk mencegah berlarut-larutnya kegiatan ini dan bertambah viral. Sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin, apalagi dalam menerapkan dakwah Islamiyah, kita harus bijak dalam membaca situasi dan kondisi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ini dalam surah An-Nahl ayat 125. Taruhlah posisi kita sebagai umat Islam yang berada di Wanua Bone. Bone sebagai tanah kelahiran kita, dan Wanua kita tidak lepas dari sejarah dan beberapa rangkaian adat istiadat yang dulunya digunakan para pejuang Islam kita dalam memasukkan Islam di tanah Wanua Bone. Tentu beberapa pendekatan digunakan oleh mereka yang dikenal dengan kearifan lokal. Taruhlah misalnya pendekatan budaya. Makanya hingga saat ini momen Hari Jadi Bone tetap langgeng hingga kini, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang paham dan mengetahui nilai-nilai sejarah. Terus terkait ritual adat dan ritual lain-lainnya yang mengkultuskan atau mengagung-agungkan seseorang, pertanyaannya sekarang, benarkah dalam Islam tidak dikenal ritual-ritual tertentu untuk mengenang, mengagumi, dan meneladani seseorang atau tokoh? Bukankah dalam Islam dikenal dengan ritual-ritual tertentu yang tentunya sudah disyariatkan di dalam ajaran agama kita? Sebutlah serangkaian ritual-ritual ibadah haji misalnya, yang sampai saat ini dijalankan oleh kita semua umat Islam. Taruhlah misalnya ritual sa'i untuk mengenang dan meneladani sosok tokoh perempuan Siti Hajar yang menggendong anaknya Ismail yang berjuang mencari setitik air untuk bayinya. Ritual melontar jumrah, mengenang dan meneladani sosok tokoh keluarga soleh Ibrahim dalam melontar iblis yang sering menggoda dan menghalangi mereka untuk melakukan perintah Allah. Ritual korban misalnya, untuk mengenang dan meneladani dua tokoh soleh Ibrahim dan Ismail yang rela berkorban demi untuk melaksanakan perintah Tuhannya, yang tentu semuanya dibingkai dan dibungkus dalam syariat Islam yang sampai kini kita umat Islam tetap melakukannya dengan patuh dan sejumlah ritual agama lainnya. Nah, terkait peristiwa ritual adat yang terjadi di Londrai, tentu kami dari pemerintah, dalam hal ini KUA, tidak semata-merta langsung memarahi dan melarang mereka dan menghentikan kebiasaan mereka itu. Kita harus bijak dan mendekati mereka dengan sopan dan lemah lembut, secara pelan-pelan dengan bil hikmah, menjelaskan sebagaimana sebenarnya dan yang seharusnya dilakukan sebagai umat Islam yang baik. Mengagumi dan menokohkan seseorang
misalnya sang guru atau nenek leluhur, tentu ada cara atau jalan yang lebih islami dari ritual adat yang selama ini mereka lakukan. Alhamdulillah, kami dari KUA tidak tinggal diam. Kami sampai saat ini bergerak mengumpulkan data dan keterangan terkait aliran paham ini. Lalu kemudian mendekati yang bersangkutan dengan baik dan meluruskan apa-apa yang perlu diluruskan. Karena sampai saat ini kami masih terus mendalami paham mereka. Karena tidak mudah dan segampang itu menjustis atau mengatakan mereka sesat. Ada 10 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Yaitu yang pertama, mereka mengingkari salah satu rukun iman yang 6. 2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentitas dan atau kebenaran Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. 9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah diterapkan oleh syariat seperti haji tidak perlu ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu dan lain-lain. Dan yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan dari kelompoknya. Demikian sekedar penjelasan dari kami agar masyarakat paham dan mengerti langkah-langkah kami yang terstruktur dan bertahap. Selamat kepada selamat Hari Jadi Bone yang ke-693, Sisenge Metu Telu. Jayalah selalu boneku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.